Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua. Di sini saya akan menceritakan sejarah peradaban pra-Islam pada masa Cina dan India. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina disebut Zuoguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina. Ini merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qin pada tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Nah, pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi, ketika pada masa kejayaannya pada era Kekaisaran Dinasti Tang tahun 618 sampai 719 Masehi. Adapun agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat yaitu Konghucu atau biasa disebut Konfusianisme yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa Kekaisaran Dinasti Zhou pada tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe ini adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Peradaban lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Xiang, dan kebudayaan Xiang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka masa dinasti Qin membuka atau membangun tembok Cina. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran yakni kontak perdagangan dan perkawinan. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan yang pertama Feng Jiu, yakni dewa angin. Yang kedua
Lei Xin, yaitu dewa topan, yang digambarkan sebagai naga besar. Yang ketiga, Taisan atau dewa yang menguasai bukit suci Hopo. Sistem pertanian Cina pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jahe, jagung, dan kedelai. Aksara dan bahasanya yang digunakan masyarakat Cina dibagi wilayah yang berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut Kuoyu. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khaybar. Mereka menetap sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Adapun peninggalan bangsa Dravida, berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli arkeologi pada tahun 1921 sampai 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan-peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut merupakan sisa peninggalan bangsa Dravida. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju. Terbukti mereka sudah mampu membuat hal yang seperti itu. Yang pertama, perencanaan tata kota luar yang teratur. Yang kedua, jalan-jalan yang lurus dan teratur. Yang ketiga, saluran air untuk pengairan dan pertanian. Dan yang terakhir, mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Adapun kepercayaan yang mereka anut, dan menurut mereka kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Jenis kepercayaan yang mereka anut adalah yang pertama, pemujaan terhadap dewa. Yang kedua, pemujaan terhadap hewan. Pemujaan terhadap hewan
terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemujaan terhadap hewan-hewan, cerita yang bentuknya setengah manusia dan setengah hewan. Yang kedua, pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Dan adapun sistem pemerintahannya, pemerintahan lembah sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang. Dan yang kedua, sistem pemerintahan desa. Yang ketiga, adapun sistem pertanian dan pengairan. Adapun teknologi yang mereka mampu membuat barang-barang yang membuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, alat-alat kain, alat-alat kapas, atau sebangunan-sebangunan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, yaitu yang pertama Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, yang kedua Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, yang ketiga Dewa Vaishya sebagai dewa perusak. Adapun dewa-dewa lain yaitu Dewi Saraswati, yaitu Dewi pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Dewi Laksmi atau Dewi kecantikan dan kebahagiaan. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana, dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha, dan agama Buddha adalah Siddhartha Gautama putra Raja Sudhodana dari kerajaan Kapilawastu. Oke kawan-kawanku semua, mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.